Saudara, Satgas Pangan Gabungan Kabupaten Serang ungkap pengoplosan beras tak layak konsumsi di Kecamatan Pamarayan, Serang, Banten. Tersangka mengoplos beras layak konsumsi dengan beras hajatan yang tak layak konsumsi yang kemudian dikemas dengan karung beras merek premium. 8 September 2025, Polres Serang membongkar penjualan beras tak layak konsumsi di Desa Pasir Limus, Pamarayan, Banten. Pemilik pabrik penggilingan padi berinisial SU ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terungkap dari sidak Satgas Pangan Gabungan Kabupaten Serang di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan. Satgas Pangan menemukan indikasi kecurangan karena tersangka membeli beras sisa hajatan berkualitas buruk dari warga. Beras hajatan adalah beras yang warga Pasir Limus sumbangkan untuk pemilik hajatan. Dari hasil sidak tersebut, kami menemukan kecurangan atau indikasi tindak pidana, di mana beras-beras yang berasal dari beberapa masyarakat yang diduga tidak layak konsumsi, dilakukan pengoplosan atau penggilingan atau produksi ulang, terus setelah itu dikemas dalam bentuk beberapa merek yang kemasan premium. Dalam modusnya, tersangka memproses beras hajatan untuk menghilangkan kotoran, lalu mengemasnya dengan karung beras merek premium. SU ini membeli beras-beras yang ada di masyarakat. Kalau kami di Kabupaten Serang ini beras hajat, di mana setelah beras hajat ini dibeli, dicampur, terus dilakukan penggilingan karena yang bersangkutan ini punya penggilingan, digiling sedemikian rupa sampai dengan benar-benar bersih segala macam dan dikemas dalam merek lain. Setelah itu yang bersangkutan menjual karena kebetulan juga yang tersangka ini mempunyai toko beras, menjual dengan kemasan dengan harga medium maupun premium. Hasil laboratorium mengungkap beras yang dijual tersangka bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Cuma dari hasil lab ini menjelaskan bahwa beras ini mengandung jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Dari penyidikan polisi, tersangka mendapatkan keuntungan hingga Rp5.000 per kilogram dari penjualan beras oplosan tak layak konsumsi. Masyarakat itu menjual Rp8.000 per kilo, di mana setelah dia kemas segala macam dia bisa menjual itu 12 sampai 13.500 per kilo. Disitulah mereka yang bersangkutan ini tergiur terhadap keuntungan tersebut. Di lain sisi juga banyak masyarakat ini yang datang ke dia untuk menjual berasnya sehingga dia juga ada peluang untuk melakukan pengoplosan tersebut. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, junto pasal 62 ayat 1, junto 8 ayat 1 huruf A, D, I, yang itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan junto 382 KUHP. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal 5 miliar. Saudara, saat ini saya bersama dengan Kanit Reskrim Polres Serang yang akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana bentuk dari beras oplosan yang diproduksi oleh pelaku. Ya, jadi ini beberapa barang bukti yang kita sita dan untuk uji sampel kita uji lab dan ditemukan bahwa beras yang kita uji ini banyak bakterinya dan banyak jamurnya. Dan untuk bisa kita lihat sendiri, ciri-ciri beras yang dioplos itu ya ada berwarna kuning, lalu banyak cacahannya, jadi tidak bersih seperti beras pada umumnya. Nah, saudara, ini memang bisa terlihat ya dari berasnya itu sendiri yang memang diproduksi oleh tersangka. Ini masih terlihat beberapa warna yang kuning, lalu ada batu, dan bahkan ada beberapa dan banyak kutu yang memang ada di beras ini. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana situasi di gudang tempat produksi dari beras oplosan tersebut. Kami lanjut telusuri gudang milik tersangka yang juga jadi tempat penggilingan padi. Di sini terlihat ya saudara, banyak tumpukan karung beras. Kalau dari informasi ini memang masih berupa gabah ya Pak? Ya, ada beberapa gabah dan ada beberapa yang bahan baku untuk beras oplosan. Contohnya yang ada di sebelah sini. Oke. Di sebelah sini ini ada beberapa karung yang sudah dari beras hajat yang sudah siap untuk dioplos lagi untuk siap diedarkan. Dan ini sudah termasuk merek-merek yang dipakai oleh
saudara SU yang sudah ada merek premiumnya dengan harga premium. Mungkin bisa ditunjukkan alatnya Pak, seperti apa prosesnya yang dilakukan oleh pelaku? Jadi setelah beras ditaruh di lantai, diserok ke alat penyedot. Nanti setelah disedot ke atas melalui alat ini dan sedikit hilang debunya dan kutu-kutunya melalui mesin ini. Nanti setelah ditampung, dimasukkan ke karung dan ditimbang seberat 25 kilo. Dan lalu kemudian dibawa ke toko toko milik tersangka sendiri itu untuk dijualkan kembali. Jadi ini beberapa merek karung yang sebutnya merek premium. Kalau boleh tahu, ini tersangka mendapatkan karung-karung ini dari mana? Dari tempat pengumpulan karung yang berada di wilayah Kabupaten Serang.